أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua yang saya hormati Pak Haji Amris, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari wajahnya cerah semua. Ya. Tersenyum semua. Alhamdulillah. Semoga hal ini menjadi tanda di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan iman dan Islam ada pada hati kita semuanya. Berganti hari, bertambah umur kita, semoga bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Setelah sekian lama saya tidak silaturahim. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan membawa keselamatan dan keberkahan bagi kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya, kepada siapa saja yang senantiasa memperjuangkan risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang faham mana sebenarnya yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan. Sekitar sebulan setengah lagi Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan bulan yang akan mengingatkan kita semuanya kepada apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan insyaallah. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari demi hari, minggu demi minggu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'anul Karim, yaitu syahrun mubarak, syahrul Ramadan mubarak. Bulan Ramadan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan ini banyak hal yang akan kita lalui. Mulai secara pribadi, secara keluarga, bahkan bernegara. Baik secara khusus agama kita ataupun secara umum negara kita. Orang bilang hari ini hari-hari panas, ya, di mana semua orang
berusaha mencapai tujuannya masing-masing. Akan tetapi secara Islam banyak hal kita diingatkan agar apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, semuanya orientasinya sama dan tujuannya sama, yaitu li'ila'i kalimatillah. Dan banyak hal yang mengingatkan kita seakan hal itu menjadi terminal jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan hari Jumat. Kalau para ulama biasanya hari Selasa itu dijadikan hari yang untuk melakukan kajian. Ada seorang ulama yang mengarang sebuah buku. Bukunya itu diberikan judul Hadis Sulasa. Ya. Hadis Sulasa itu maksudnya bukan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Akan tetapi hadis Sulasa itu maksudnya pembicaraan penting yang biasa dibicarakan, diobrolkan setiap hari Selasa. Itu ada bukunya segini. Ketika saya silaturahim ke salah seorang kiai di Jepara, kalau beliau ternyata melakukan kajian setiap hari Selasa itu ba'da subuh sampai jam 8 pagi. Kiai Lukman Hakim yang menemukan metode Amsilati, membaca cepat Arab gundul. Ya. Ada hari Jumat. Pada bulan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya as-shalah. Salat. Selain kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat, ya, yang mana salat itu menjadi pembeda bainal mu'min wal kafir, di antara pembeda seorang mukmin dan seorang kafir adalah salat. Kalau peci mungkin hari ini susah kita membedakan, karena ada orang yang tidak disunat masih pakai peci, iya kan, begitu kan? Pakai peci dia, tapi nggak disunat, pasti nggak sholat dong, pasti Kristen dong. Tapi untuk tahqiqul aqidah, memperjelas apakah dia Muslim atau bukan Muslim, maka lihat apakah dia sholat atau tidak. Ya, sehingga kita nggak boleh terjebak. Wah, dia pakai peci ternyata. Karena pakai peci itu bukan pembeda seorang muslim dengan kafir. Ya. Kemudian selain itu pun secara dunia kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang hari ini mulai terus-menerus diperebutkan oleh orang. Dua tempat, Makkah, Madinah, kemudian yang keduanya adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempat yang diperebutkan baik oleh orang Muslim, orang Yahudi, dan juga orang Nasrani. Saya baca di beberapa media bahwa orang-orang Yahudi sedang mendirikan semacam tempat kursus mengkaji Talmud dan Protocol of Zion. Tempatnya di bawah Masjidil Aqsa. Masya Allah. Dan hari ini sudah banyak tempat-tempat di Masjidil Aqsa yang sudah dirobohkan. Ini pun mengingatkan kita semuanya sejauh mana kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa tempat Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun semuanya untuk menjadikan kita orang-orang yang ingat dengan terminal-terminal ruh, tambatan-tambatan ruhiyah kita. Dan selain itu, kalau kita tidak memperkokoh ruh kita, terkadang menghadapi kehidupan, terutama di Indonesia, baca berita di koran semakin pusing, nonton berita di TV semakin pusing, dengar berita di kawan semakin bingung. Kalau kita tidak membekali hidup kita dengan keimanan yang kokoh, terkadang kita bingung, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kawan, mana lawan. Pertemuan yang lalu, seingat saya dengan saya, kita pernah membahas makna ta'awudz. Makna ta'awudz itu ternyata substansinya hanya dua. Siapa yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di dalam kehidupannya, dan siapa yang taat
100% terhadap setan. Ya. Hari ini kita akan membahas apa yang menjadi bekal-bekal agar jiwa kita, keimanan kita senantiasa nyambung terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang rintangan-rintangan, godaan-godaan dalam kehidupan kita datang terus silih berganti, seakan-akan hal itu mencabut kita dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita fokus kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, seluruh surat-surat di dalam Al-Qur'an, banyak hal-hal yang sangat menarik, ya. Tapi kesempatan kali ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya mengkaji surat Al-Anfal. Ya. Ini pernah saya sebutkan, pernah saya sampaikan di RKBS, Rumah Quran Bondian Stephen, di rumah Pak Haji Amris yang ada di Pondok Gede. Bagi saya secara pribadi memang surat ini punya sejarah khusus, ya. Surat Al-Anfal ini memiliki nama lain surat Badar. Kenapa dikatakan surat Badar? Karena memang surat Al-Anfal ini berbicara secara umum tentang kondisi perang Badar. Sebagaimana kita ketahui bahwa perang Badar itu terjadi pada tahun kedua setelah hijrah. Ya. Jumlah ayat di dalam surat Al-Anfal ini semuanya ada 75. Khamsun wa sab'un. 75 ayat. Surat Al-Anfal dinamakan surat Al-Anfal secara asbabun nuzul karena memang kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika perang Badar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam punya strategi. Kalau anak muda semuanya maju ke medan perang. Kalau orang tua yang sudah tenaganya kurang kuat lagi, mereka ada di belakang dan paling banter megang bendera begitulah, megang panji. Setelah menang, perang Badar itu kan dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah menang, mereka bertanya, ini ghanimah ini sekitar 120 kilo emas, hasil perdagangan orang-orang kafir Quraisy dari Syam. Kemudian lebih dari 100 onta, ya, dan perbekalan yang lain menjadi ghanimah. Kemudian yang kakek-kakek itu bertanya, saya dapat bagian enggak? Kan saya kerjanya cuma megang panji doang. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini sebenarnya bukan aib mempertanyakan ghanimah. Kenapa saya katakan bukan aib? Karena memang mereka mempertanyakan ini setelah perang selesai. Ya. Beda dengan orang-orang sekarang. Belum perang, sebelum bertanding sudah berebut jabatan. Kalau saya ikut koalisi ke sini, dapat apa saya? Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam yang pertama kali harus ditegaskan bukan bagi-bagi, ya, bukan bagi-bagi jabatan, bukan bagi-bagi ghanimah terlebih dahulu, akan tetapi yang harus diperhatikan pertama kali adalah visi dan misi perjuangan itu sendiri. Inilah yang membedakan mabda perjuangan Islam. Inilah yang membedakan titik awal perjuangan kita. Kalau orang Islam, titik awal perjuangannya adalah apa yang akan kita perjuangkan. Ya. Tapi kalau selain Islam, yang diperdebatkan pertama kali adalah saya dapat apa dalam perjuangan ini. Ya. Orientasinya sudah sangat jauh berbeda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak hal yang kita dapatkan di dalam surat Al-Anfal ini. Tapi secara umum surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 6 bagian. 6 bagian ini diawali semua 6 bagian itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada bedanya ya ayyuhalladzina amanu yang satu dengan ya ayyuhalladzina amanu yang lain. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu banyak, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Banyak ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala membagi menjadi 6 bagian ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fala tuwalluhumul adbar, maka kalian jangan. Tuwalluhumul adbar itu arti asalnya begini kalau dipraktekkan. Ini kita bertemu dengan orang, ini langsung begini. Kita ngasih apa? Ngasih ini. Jadi maksudnya apa? Fala tuwalluhumul adbar. Jangan lari. Jangan kabur. Islam mengajarkan kita harus menjadi manusia-manusia yang siap menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena hari ini banyak orang yang enggak punya duit, yang enggak naik jabatan, yang anaknya enggak lulus UN. Apa yang mereka lakukan? Langsung stres, Pak. Islam mengajarkan kita semuanya punya sifat as-saja'ah, keberanian. Hadapi masalah itu. Jangankan masalah, orang-orang yang mau membunuh kita, apa yang harus kita lakukan? Hadapi itu semuanya. Fala tuwalluhumul adbar. Ya? Fala tuwalluhumul adbar. Kita sebagai orang tua, karena kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hadapi apapun masalah yang kita hadapi, apapun problematika hidup yang kita hadapi, maka kita akan hadapi. Akan tetapi ingat, menghadapi semua permasalahan kehidupan itu harus berbekal keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyeru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Langsung disebutkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang keimanan itu merupakan bekal dalam kehidupan kita. Seandainya tanpa iman, maka kita bingung harus seperti apa menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau perhatikan kehidupan Mike Tyson sekarang, saya baca di beberapa media, Mike Tyson ketika ditanya, apa yang Anda rasakan dalam kehidupan Anda sekarang? Kata Mike Tyson, saya merasa sangat bahagia kehidupan sekarang. Walaupun kata teman-teman saya mengkhawatirkan karena kondisi Mike Tyson yang sekarang dengan yang dulu jauh berbeda dari segi dunia. Sekarang dia lebih miskin, ya. Tapi kata dia, saya sangat senang karena zaman dulu banyak teman-teman saya, tapi target mereka cuma satu, mereka hanya ingin uang dari saya. Sekarang saya mampu menikmati kehidupan saya secara pribadi karena saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman dia punya, sehingga kehidupannya semakin tentram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, wa la tawallau. Kalau tadi wala tuwalluhumul adbar, jangan memberikan apa tadi? Jangan lari dari medan perang. Kalau yang kedua, wala tawallau anhu, jangan kalian berpaling dari Allah dan jangan berpaling dari Rasul, wa antum tasmaun, sementara kalian mendengarkan apa firman Allah Subhanahu wa taala, apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberanian yang kita miliki harus bermodal dengan apa? Dengan
Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ya. Kalau tidak berbekal qala Allah, qala Rasul, maka keberanian tinggal keberanian saja. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, faqad jaa fihi al-amru bis-sam'i wat-tha'ah li amrillah wa amri rasulih. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa kita semuanya harus mendengarkan apa perintah Allah dan apa perintah Rasul. Ya. Karena ada manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka digambarkan seperti binatang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan binatangnya binatang yang hina. Seperti apa itu? Seperti anjing. Dalam surat sebelumnya, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada tipe orang yang mendengar kalimat-kalimat dari Allah dengan tidaknya sama. Ya, seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalik. Walau syi'na, kata Allah, seandainya kami menginginkan, la rafa'nahu biha, maka pasti kami akan mengangkat derajat orang-orang tersebut yang mendapatkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi mereka bukan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah di akhlada ilal ard. Akhlada ilal ardi itu ya begitu Pak. Dibebaskeun, diambleskeun ilal ardi ke bumi. Ini menunjukkan karakter manusia. Ada karakter manusia langit, ada manusia bumi. Kenapa mereka semakin ke bumi? Wattaba'a hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Mau dengar azan, mau enggak dengar azan, mau dengar ceramah, mau enggak dengar ceramah, begitu aja sama. Maka perumpamaannya famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dideketin begitu, dijauhin juga begitu. Apa karakter anjing? Ininya kan melek. Kalau kita deketin dia melek. Kalau kita jauhin dia seakan-akan tidak ada bedanya antara dideketin dengan dijauhin. Kita sebagai orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, istilahnya simpan detektor di dada kita. Coba ada reaksi atau tidak. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tadi, Ratibul Haddad yang kita baca, itu kan menjadikan jiwa kita semakin berdetak lebih kencang. Kenapa? Karena kita mendengar kita mendengar kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika tidak ada reaksi dalam jiwa kita, ini keimanan kita itu dipertanyakan sebenarnya. Karena ketika orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka akan wajal itu bergetar. Mereka akan seperti itu dan akan semakin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin bertawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai kita seperti binatang yang punya keberanian akan tetapi tidak mau mengikuti perintah Allah dan tidak mau mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Faqad bayyana fihi ma yad'uhum ilaihi ar-rasul fihi hayatuhum wa izzatuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah.
Kalau yang kedua, kita diajarkan untuk mendengarkan, memperhatikan apa firman Allah, apa sabda Rasul. Kalau yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ketika kita memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan hayat. Hayat itu kehidupan. Para ulama tafsir menafsirkan dengan hayatuhum wa izzatuhum wa sa'adatuhum, kejayaan dan kebahagiaan. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sering mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan doang ini akan mempengaruhi tubuh kita. Kalau di Bosnia ada klinik, di klinik tersebut siapapun boleh datang, penyakitnya apapun dilayani, dan klinik ini gratis. Klinik ini gratis, dan pasien seluruh dunia boleh datang gratis. Ternyata di klinik itu semua pasien diperlakukan sama. Pengobatannya hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran secara langsung. Penyakitnya batuk, dengerin Quran doang. Flu, dengerin Quran doang. Migrain, dengerin Quran doang. Apapun penyakitnya, dengerin Quran. Ustadz, emang dengerin Quran bisa menyembuhkan penyakit? Dengerin Quran bisa menyembuhkan penyakit? Bisa, Pak? Bisa, Bu? Bisa? Insya Allah katanya. Insya Allah. Yang ngomong bukan kita, langsung yang menegaskan Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'un, apa yang menjadi syifa. Syifa itu obat, penyembuh, baik untuk sakit badan, sakit fikirnya atau sakit hatinya. Bahkan Syekh Ad-Dausiri mengatakan, kalau sebuah negara pun sakit, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah perdengarkan Al-Quran, hidupkan Al-Quran pada negara itu. Dan ini pun sebenarnya diakui oleh Soekarno. Soekarno ketika menerbitkan Quran terjemahan Departemen Agama pertama kali, Soekarno itu mengambil sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan sebenar-benarnya isi Al-Quran, maka dia akan dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Gitu. Dan barang siapa yang menjauh dari Al-Quran dan melupakan Al-Quran, maka dia akan dihinakan sehina-hinanya. Ini sebenarnya hadis riwayat Imam Muslim. Bunyinya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum ketika kaum itu hidupnya bersama Al-Quran. Dan Allah akan menghinakan satu kaum ketika kaum itu tidak memiliki kepedulian terhadap Al-Quran. Awal perjuangan kita adalah Al-Quran. Maka saya bersyukur dipertemukan dengan Pak Haji Riza. Niat beliau katanya, beliau akan membangun rumah Quran di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya pun dipertemukan dengan orang-orang yang semangatnya sama. Ya. Ada Pak Haji Amris, ada teman-teman yang lainnya yang semangatnya sama untuk melakukan kaderisasi para penghafal Quran, kaderisasi orang-orang yang cinta dan semangat untuk melakukan Quranisasi sepanjang hayat dan di setiap tempat. Ini alhamdulillah ada perwakilan Indonesia Timur. Ya. Orang Sulawesi jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menghafal dan memahami kandungan Al-Quran. Saya sudah amanahkan ke orang Sulawesi ini, kalian nanti pulang wajib apa? Selamatkan Sulawesi, selamatkan Indonesia Timur. Saya sudah omongkan begitu Rabu kemarin kalau tidak salah ya. Insya Allah kita akan selamatkan Indonesia
kita akan selamatkan bahkan diri kita dan keluarga kita insya Allah dengan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau kita mengikuti Allah, mengikuti Rasul, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita. Para ulama tafsir memang pertama kali yang dihidupkan adalah hati kita. Kemudian pikiran kita dan jasadiah kita, bahkan peradaban kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu. Ya. Dan ini tidak usah ragu karena Al-Qur'an la raiba fi. La raiba fi. Anak-anak kita hafal Quran, jangan ada keraguan, aduh nanti anak saya medesu. Masa depannya suram. Justru kalau anak-anak hafal Quran sekarang, kampus-kampus besar, kampus-kampus terkenal sekarang sudah menyiapkan beasiswa untuk para penghafal Quran. Insya Allah di dunia ringan kita, ya. Di akhirat apalagi, di akhirat nanti kita akan diringankan oleh anak-anak yang menghafal Al-Quran itu. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan ifsa'u syarril ummah, kebobrokan umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan khianati Rasul. Setelah kita tahu apa yang difirmankan oleh Allah, setelah kita tahu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita khianati. Jangan menjadi pengkhianat Allah dan pengkhianat Rasul, dan jangan mengkhianati amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Apa amanah di antara amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu? Di antara amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ketahuilah bahwa di antara amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita adalah harta dan anak, harta dan generasi. Banyak orang yang diamanahi harta akan tetapi lupa untuk apa hartanya. Banyak orang yang meminta anak sampai berobat kemana-mana, bertahun-tahun dia minta anak, tapi setelah anaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat pun gak ngerti, baca Al-Quran pun tidak bisa. Ini menunjukkan dia sebagai orang tua yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat terhadap anaknya. Ya. Bahkan pengkhianatan terhadap anak pun, kalau di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, dari segi nama pun katanya ada orang tua yang berkhianat. Ya. Jadi memberikan nama pun harus amanah, jangan nama-nama yang tidak jelas. Ya, nggak boleh nama ngasih anak perempuan Siti Jahannam, nggak boleh. Ya. Ustaz kan ada di dalam Al-Quran, ya iya ada di dalam Al-Quran, tapi itu maknanya nggak benar. Ngasih nama Fifik munafik, lah kok ada munafiknya? Nggak boleh. Ya, kasih nama-nama yang baik, karena mulai dari nama. Ya, mulai dari nama. Itu katanya nama ustadz saja tidak menunjukkan Islami. Uus, kalau Uus lain, pengecualian. Saya sudah sebutkan dulu. Uus itu singkatan. U-nya usaha, U-nya orang, S-nya sukses. Jadi Uus itu usaha orang sukses. Nah, gitu. Ketika saya tanya ke bapak saya begitu, dia jawabnya begitu, usaha orang sukses katanya. Alhamdulillah, nama saya ternyata punya makna dan punya sejarah. Gitu ya. Apalagi setelah anak kita baligh. Setelah anak kita baligh, ketika yang perempuan belum tahu aurat, ya, kemana-mana masih buka aurat, maka yang berdosa siapa? Orang tuanya, karena dia mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Ini di antara amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang kelima ini mulai menanjak, mulai menuju klimaks. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai orang beriman, yaj'al lakum furqana, kita harus punya pembeda. Kita orang beriman harus beda dengan orang kafir. Kita orang yang membaca Al-Quran harus beda dong dengan orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Kita orang yang suka ngaji harus berbeda dengan orang yang tidak pernah ngaji. Perbedaan itu harus jelas. Harus ada furqan. Harus ada pembeda. Sehingga orang dengan sangat mudah membedakan kita. Oh iya, kalau ketemu orang ini, kok kenapa hati saya jadi adem, enak, nyaman. Perasaannya tuh lain. Beda. Dan aura-aura jiwa itulah yang akan membedakan siapa kita sebenarnya. Kan kita terkadang kalau ketemu orang, ada yang merasa adem kita. Ada yang rasanya, pokoknya greget kita. Kita orang-orang yang beriman, maka kita ketika ketemu dengan orang atau ketika kita melihat orang harus beda. Dan pembeda itu adalah dengan keimanan kita. Pembeda itu dengan keimanan kita. Sehingga kita harus jelas al-wala dan baroknya. Dengan siapa kita harus berteman, dengan siapa kita harus berjuang, dengan siapa kita harus berkumpul, dan dengan siapa kita tidak boleh berteman, dengan siapa kita tidak boleh bercumbu rayu. Harus beda, harus jelas perbedaan itu. Dan kita sebagai diri, kita sebagai keluarga, dan kita sebagai bangsa harus beda. Bangsa Indonesia yang mayoritasnya muslim dengan bangsa-bangsa yang mayoritasnya bukan muslim. Dan perbedaan itu hari ini susah kita temukan. Perbedaan itu susah kita temukan. Dia ini sebenarnya muslim atau bukan sih sebenarnya? Muslim kok kayak begitu ngomongnya? Berkerudung, pakai kerudung, tapi kok kayak begitu akhlaknya? Tapi dia namanya ustadz, tapi kok kayak begitu ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita membawa identitas yang jelas, yaitu sebagai muslim. Harus beda dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, yang terakhir, ayat 45. Ayat 45 ini kalau saya perhatikan, inilah yang menjadi modal. Setelah Allah Subhanahu wa taala kasih modal 5 hal itu, kemudian dibuktikan dengan ya ayyuhalladzina amanu yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu yang ke-6 ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ayat 46-nya, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, jika engkau bertemu berhadapan fi'atan dengan sekelompok, para ulama tafsir fi'ah ay'adu. Fi'ah itu maksudnya musuh kalian. Jika kita bertemu dengan musuh, fasbutu, maka sabatlah. Teguhkanlah hati kalian, teguhkanlah keimanan kalian. Kalau kita pertanyakan hari ini pada diri kita, apakah hari ini kita bertemu dengan musuh atau tidak? Halo? Mana musuhnya? Kalau dulu zaman sebelum kemerdekaan jelas musuhnya. Ada Belanda, ada Jepang. Hari ini siapa musuh kita? Lebih dari Belanda dan Jepang kalau sekarang. Kalau orang bilang ada asing, ada aseng. Iya kan? Kalau kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Thauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Qala qail, "Amin killatin nahnu yawma idzin?" Qala, "Bal antum katsir."
walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl wala yanzi'anna Allahu min qulubi a'daikum al-mahabata bikum wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahna. Qala qail wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yushikul umam, seakan-akan seolah-olah seluruh umat ini, seluruh negara-negara ini memperebutkan kalian. Memang di hadis ini tidak disebutkan kaliannya itu siapa. Kalian orang-orang Indonesia enggak disebutkan. Karena secara umum, ya, seakan-akan bangsa-bangsa yang di luar sana itu memperebutkan kalian, sebagaimana kalian memperebutkan hidangan yang lezat setelah kajian ini. Iya kan? Kalau kita lagi lapar, bapak-bapak, ibu-ibu pada lapar tidak? Lagi lapar, diundang ke dapur Polker, disuguhin, disiapin makanan-makanan yang sangat lezat. Pasti walaupun kita malu, pokoknya lagi lapar, iya kan? Lagi lapar, ada yang nambah, ada yang strateginya ngambilnya banyak kan di duluan, ada yang strateginya ntar nambah dikit biar nggak ketahuan. Tapi yang jelas semuanya mengambil seluruh hidangan-hidangan itu. Persis kondisi hari ini terhadap negara kita. Hadis ini luar biasa. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amin killatin nahnu yawma idzin, ya Rasulullah, kita diperebutkan itu karena kita sedikit. Qala Rasulullah SAW menjawab, bal antum kathir, bahkan kalian ini mayoritas. Mayoritas umat Islam di Indonesia paling banyak. Seluruh dunia, negara yang paling banyak mayoritas umat Islamnya di mana? Di Indonesia. Bal antum kathir, kalian bahkan banyak melebihi yang lainnya. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl, akan tetapi kalian persis seperti buih yang ada di lautan. Buih yang ada di lautan itu menggunung, akan tetapi kalau ditiup angin maka dia akan bergeser. Karena yang namanya buih itu ada dua sifat utamanya. Yang pertama adalah khifatul wazan, yang kedua adalah adamut tayyar. Khifatul wazan itu artinya dia tidak punya bobot, tidak punya kualitas. Memang banyak orang Islam di Indonesia, akan tetapi banyak pula yang tidak bisa baca Al-Quran. Memang banyak mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi kalau sholat subuh, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum juga dia. Jadi di masjid ada berapa orang itu? Kalau bahasa anak-anak muda 4L katanya. Apa? Lu lagi. Masya Allah. Dan bahkan yang lebih sedihnya lagi, 4L-nya itu kalau jalan sudah, kalau azan sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih panjangan batuknya daripada azannya. Masya Allah. Hei, anak muda kemana? Anak muda kemana? Anak muda kemana? Bahkan ada alasan, ntar saya mau memakmurkan masjid, aktif menjadi pengurus masjid kalau saya sudah tua. Sudah tua mau bukan aktif di masjid, aktifnya di kuburan. Tapi alhamdulillah, bapak-bapak yang merasa dirinya sudah sepuh, bukan dilarang di masjid, justru harus semakin getol, semakin giat, harus semakin jelas dong, ya, harus semakin eksis ada di masjid. Tidak ada kualitas. Umat Islam mayoritas belajar agamanya cuma 2 jam, maka kita rombak. Secara internal, saya mewajibkan ke seluruh santri, ke seluruh anak-anak TK dan ke seluruh anak-anak SD, pokoknya dari mulai masuk 7:30 sampai istirahat Al-Quran semuanya. Ustaz nanti katanya ditegur oleh pihak-pihak tertentu.
Saya bilang alhamdulillah kalau ditegur. Jadi bisa bareng-bareng, iya kan? Karena kalau soleh semuanya, siapa yang untung? Semua untung. Kalau hafal Quran semuanya, siapa yang untung? Insya Allah semua akan menjadi untung. Ini untuk meningkatkan kualitas kita. Kemudian ada mutayyar, tidak jelas arah tujuan umat Islam Indonesia ini mau kemana. Terkadang kita hanya terpengaruh oleh media. Kalau media mengatakan baik, seolah-olah orang tersebut baik. Kata media, orang itu sangat perhatian terhadap wong cilik, maka kita terpengaruh dengan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat 4. Ya, di antara tanda-tanda kemunafikan itu, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat dia, wah, merasa, weh, ini nih satrio paningit kita. Ini yang akan menyelamatkan bangsa kita. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Jika dia berkata sesuatu tasma' liqaulihim, kita memperhatikan secara fokus. Ya. Ka'annahum khusyubun musannada, tapi sebenarnya ka'annahum khusyubun musannada, seperti ini nih. Khusyubun musannada itu apa? Orang yang bersender terhadap sesuatu. Kalau senderannya diambil, apa yang akan terjadi? Jatuh. Artinya apa? Ini politik pencitraan ini. Jangan sampai terpengaruh hanya sebatas pengaruh oleh media atau pencitraan saja. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Justru mereka adalah musuh-musuh kita. Kalau apa yang diperjuangkannya bukan kalimah Allah, kalau yang diperjuangkannya bukan sabda Rasul, hati-hati kita jangan terbodohi, hati-hati kita jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Apalagi hari-hari ini nih. Karena kalau kita salah 5 tahun kita nyesel. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, fathbutu, maka kokohkan keimanan kita. Kokohkan sikap kita, kokohkan visi dan misi hidup kita. Wadhkurullaha katsiran. Dan ingatlah kalian semuanya kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini sudah wadhkurullah. Zikirlah kalian semuanya kepada Allah, ditambah lagi katsiran, sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Kalau kita biasa wirid 100, kita tambah lagi, perbanyak. Apapun yang kita lakukan ingat Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Ya. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita minta sama Allah, ya Allah, ini apakah saya maslahat datang ke sini atau tidak? Apakah benar pilihan saya ini atau tidak? Kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ketika kita meneguhkan keimanan kita, ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang tuflihun, beruntung. Insyaallah enggak bakal pernah rugi kalau hidup terus-terusan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hablum minallah. Ayat yang ke-46-nya hablun minan nasnya. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Wa la tanaza'u. Taatlah kalian semuanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan kalian jangan berbantah-bantah. Jangan suka berbantah-bantah. Debat kusir. Wa la tanaza'u fatabshalu, karena kalau kita suka berbantah-bantah, gontok-gontokan, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, sesama kita umat Islam harus saling mengokohkan. Apa yang akan terjadi? Fatabshalu wa tadhhabari hukum. Kita akan berpecah belah dan hilang kekuatan kita sebagai umat Islam. Tapi kalau kita kokohkan keimanan kita, semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin rapatkan ukhuwah di antara kita, insya Allah di dalam perang Badar, di dalam perang-perang yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Kalau kita bandingkan perang Badar itu kaum muslimin hanya 313. Kaum kafirnya berapa? 1.300 dalam sebuah riwayat. Yang menang siapa? Umat Islam. Ya.
Di dalam perang Uhud yang kedua, kaum muslimin hanya 300 orang, kaum kafirin 3.000. Orang-orang yang beriman hanya 1.000. Menang. Kemudian di perang Khandaq, kaum kafirin 10.000. Orang-orang beriman hanya 3.000. Menang. Bukan kekuatan persenjataan, bukan kekuatan fisik yang kita butuhkan, tapi yang pertama kali kita butuhkan adalah kekuatan keimanan kita. Kekuatan keimanan inilah yang akan menjadi kekuatan dahsyat yang sangat luar biasa pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang keimanannya kuat. Visi dan misi hidup kita jelas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semuanya. Karena menyatukan hati ini tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyatukan hati kita semuanya. Dan persaudaraan itu merupakan nilai yang sangat besar, tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan uang. Persaudaraan itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita semuanya dengan ikatan-ikatan iman, maka kita beruntung di dunia karena kita banyak saudara, dan di akhirat kelak kita sesama kita akan saling membela dan saling memberikan hujjah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Al-akhillau yawma idzin aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang, pada hari kiamat semua orang menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya manusia-manusia bertakwa dan bersaudara di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaat, banyak hikmah yang kita dapatkan pada kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum, wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum nanti Ustadz memimpin doa untuk keberkahan kita semuanya, kami ingatkan kembali insyaallah pengajian ini, majelis ilmu ini tetap akan berjalan setiap bulan tanggal 20. Jadi kalau melihat kalender bulan depan, tanggal 20 itu persis hari Jumat 1 minggu sebelum puasa Ramadan. 1 minggu sebelum penutupan. Baik, ada hadiah ya Pak Haji ya. Baik. Jadi tolong diingat di HP-nya masing-masing untuk pengajian di bulan depan. Baik, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz, kita selain program tahfiz khusus perempuan, khusus putri ini yang sudah berjalan 3 tahun, kerjasama antara Ustadz Uus, Pak Haji Amris dan saya ingin membuat sebanyak mungkin rumah Quran di Indonesia. Nah, caranya gimana? Cara yang paling mudah kita sediakan gurunya dulu. Nah, jadi kita insya Allah sudah membangun 2 lokal di pesantrennya Ustadz Uus di Cikarang. Kita akan buat program khusus untuk kader guru. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu punya saudara di daerah atau di mana saja yang ingin dikader menjadi guru tahfiz, bisa mendaftar langsung ke saya atau ke Ustadz Uus. Nah, kita juga ingin mengajak semua yang hadir ini untuk turut serta dapat pahalanya. Nah, nanti Mas Jaka akan membagikan brosur sekaligus penjelasan tentang program yang sedang kita buat. Baik, nanti lebih jelasnya silahkan dibaca informasinya. Dan sekali lagi kita minta Ustadz untuk menutup acara ini dengan doa dan untuk keberkahan kita semuanya. Kita doa saja dulu, nanti sambil makan sambil dibagikan. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk tanya jawab mungkin nanti bisa sambil santai ya.
Kita akan akhiri majlis yang penuh berkah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Pengampun. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Rabbana, jadikan bertambahnya umur kami, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kami. Ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang senantiasa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Rabbana, jadikan aku bapak yang saleh. Anugerahkan kepadaku istri yang salehah. Anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan mereka semuanya para penghafal Al-Quran. Jadikan mereka semuanya para ulama. Jadikan mereka semuanya para pejuang. Ya Rabbana, pertemukan kami semuanya dengan bulan yang Engkau berkahi, bulan Ramadan yang kami banggakan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ya Rabb. Walaupun jiwa kami kotor, pertemukan kami dengan bulan suci itu. Ya Rabbana, pertemukan kami dengan orang-orang yang akan mengingatkan kami kepadamu ya Rabb. Anugerahkan kepada kami para pemimpin-pemimpin yang saleh. Jadikan seluruh pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang saleh. Anugerahkan kepada kami presiden yang saleh. Anugerahkan kepada kami presiden yang saleh. Anugerahkan kepada kami presiden yang saleh, yang akan membawa kami semuanya menuju ridha-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, jauhkan makar-makar busuk kepada bangsa ini. Selamatkan bangsa ini dari tipu daya dan makar-makar orang-orang yang menginginkan menjadi busuk bangsa ini ya Rabb. Kami lemah, Engkau Maha Kuat. Kuatkan keimanan kami, kuatkan visi dan misi kami, kuatkan pergerakan kami ya Allah. Kami fakir, Engkau Maha Kaya. Kayakan kami semuanya dengan iman dan ilmu dan persaudaraan sesama kami. Ya Rabbana, Engkau yang akan menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Berikan keselamatan dan keberkahan selama hidup kami dan ketika kematian kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.